Mengapa negara yang kaya sumber daya alam cenderung miskin? Halo pemirsa yang budiman, pernahkah kita semua berpikir bahwa banyak negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah ruah, namun justru masuk ke dalam daftar 100 negara termiskin di dunia? Banyak negara yang dianugerahi kekayaan alam yang punya nilai fantastis yang jika dijual hasil alamnya bisa membuat rakyatnya sejahtera. Namun, mengapa negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya tidak menjadi negara kaya, bahkan cenderung miskin dan sering bergantung kepada bantuan asing? Contoh saja negara Venezuela. Venezuela merupakan negara kaya dari segala aspek alam, yaitu penghasil minyak terbesar kelima di dunia, memiliki kawasan pertanian yang subur, memiliki kuantitas pertambangan seperti emas, biji besi, dan batu bara yang sangat banyak, hingga pernah menyita perhatian internasional. Namun, justru sekarang menjadi negara termiskin dari mulai dilanda krisis berkepanjangan, gizi buruk, bahkan hingga berebutan air limbah. Sementara contoh saja negara Singapura yang luasnya mirip DKI Jakarta dan tidak memiliki sumber daya alam, bahkan untuk memperluas daratan saja harus impor pasir dari negara luar. Namun bisa menjadi negara paling kaya di Asia Tenggara, kondisi politik yang stabil dan penerimaan negara yang surplus terus. Adanya fenomena tersebut, banyak ahli ekonom yang mempelajari tentang hal ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. 1. Adanya korupsi, kebijakan politik, dan konflik internal. 2. Ekonomi yang bergantung pada ekspor bahan mentah. 3. Tidak adanya inisiatif untuk mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, adanya korupsi, kebijakan politik, dan konflik internal. Korupsi dan koalisi jahat antara perusahaan ekstraktif salah satu jenis usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Contohnya penangkapan ikan, penggalian pasir, dan juga pengolahan minyak. Yang kebanyakan perusahaan multinasional dan pejabat pemerintah bermental buruk dituding sebagai salah satu penyebabnya. Sumber daya alam yang melimpah cenderung menjadikan magnet dan mengundang banyak ketertarikan dan adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan, dan sifat keserakahan manusia seperti korupsi dan berpolitik tentu menyambung dengan hal tersebut. Negara yang paling korup adalah negara yang paling banyak yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sedangkan negara yang tidak korupsi justru negara yang tidak mengandalkan hasil kekayaan alam. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara dan membuat negara miskin. Contoh kebijakan politik juga sangat berpengaruh, seperti yang dialami oleh negara Argentina. Argentina merupakan negara yang kaya akan timbal, uranium, perak, dan lainnya. Tapi tingkat krisis politik yang parah dan hal tersebut membuat investor dan pengusaha takut atas keamanan dan perlindungan aset-aset yang bisa aja dinasionalisasi sama pemerintah. Hal tersebutlah yang sangat mempengaruhi perkembangan suatu negara. 2. Ekonomi yang bergantung pada ekspor bahan mentah. Biasanya negara yang kaya sumber alam akan menjual hasil alam secara langsung. Mereka menjual komoditas yang melimpah dalam bentuk bahan mentah. Namun harga komoditas tergantung harga internasional. Saat turun, mereka juga akan menurun. Mereka bisa kolaps saat harga komoditas turun. Venezuela sebagai contoh negara kaya alam yang kemudian jatuh miskin. Venezuela merupakan negara terkaya di Amerika Latin karena menjual minyak yang sangat banyak, hingga negara mendapatkan subsidi secara besar-besaran. Semua hal disubsidi oleh pemerintah Venezuela. Namun pada tahun 2014 tidak bisa lagi, malah menjadi negara termiskin. Hal tersebut dikarenakan karena pemerintah Venezuela tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengelola kekayaannya.
Di Venezuela terjadi inflasi secara besar-besaran. Pemerintah mencetak uang sebanyak-banyaknya dan menjadikan negara inflasi dan miskin. Ketergantungan ekspor juga dapat menjadi masalah. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui juga akan menjadi masalah karena hasil alam lama-lama akan habis. 3. Tidak adanya inisiatif untuk mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Sektor dan manufaktur tidak berproduksi dengan baik dan tidak berkembang jika dalam suatu negara tidak melakukan banyak kegiatan produksi. Kebanyakan negara yang memiliki sumber daya alam menjual bahan mentah, sehingga hanya beberapa, misalnya pertambangannya aja, yang melakukan aktivitas kegiatan. Ya, mikirnya karena sudah cukup menguntungkan kali ya. Ngapain harus setengah jadi yang butuh waktu yang cukup lama dan memiliki resiko besar. Namun dalam jangka yang panjang justru negara yang mengandalkan bahan jadi dan setengah jadi lebih menguntungkan dan banyak menyerap tenaga kerja dari hasil produksi, perakitan, sampai pengiriman dan pengembangan. Jika suatu negara hanya mengandalkan ekspor barang mentah saja, otomatis akan menjadikan negara miskin. Hal tersebut salah satunya adalah banyaknya pengangguran karena tidak menyerap tenaga kerja. Kemudian saat ekspor turun juga otomatis akan menyebabkan turunnya kinerja dan pengurangan tenaga kerja, sehingga lama-lama karena banyaknya pengangguran ini akan menjadikan negara semakin miskin. Berikut adalah 3 faktor yang media Hengkara rangkum yang menyebabkan kenapa banyaknya negara yang justru memiliki sumber daya alam yang melimpah namun justru masuk ke dalam daftar negara termiskin di dunia. Terima kasih.